الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'ta an-nidaa fa'ajib da'i Allah. Jika engkau mendengar seruan azan, maka penuhilah dari seruan Allah tersebut. Inilah hadis yang agung yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang sikap yang benar bagi setiap mukmin, yaitu wajibnya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud nida di sini, dalam hadis ini, idza sami'ta nida, jika kau mendengar seruan, maka para ulama menjelaskan bahwa nida di sini adalah umum bagi setiap seruan Allah Subhanahu wa taala, baik seruan untuk salat yaitu azan, ataupun seruan untuk jihad, atau seruan kepada ibadah yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan setiap mukmin agar memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah dari seruan Allah dan Rasulnya ketika menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan kalian, yaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang menghidupkan manusia, yang menghidupkan roh manusia adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah merupakan kehidupan bagi manusia yang akan menghidupkan rohnya, kehidupan yang sebenarnya. Kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah merintahkan agar setiap mukmin memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam seruan itu terdapat kebahagiaan, terdapat kebaikan bagi dirinya, yang mana tidak Allah menyeru kecuali pada kebaikan, tidak Allah menyeru kecuali pada perkara menghidupkan dari dirinya, yang akan menyiram hatinya sehingga menjadi hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah datang beberapa ibadah yang Allah menyuruh kaum mukminin untuk melaksanakannya, seperti salat yang diberikan seruan untuk salat yaitu al-adzan, yang ketika seorang mendengar adzan maka dia wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Kemudian juga ketika Allah menyeru untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firman dalam kitabnya, wa adzin fin nasi fil hajj, umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Yang Rasulullah menjelaskan pada kaum muslimin, wahai manusia, Allah telah merintahkan untuk berhaji, menyeru kalian untuk berhaji, maka penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada seruan jihad, maka tidak ada jalan bagi setiap mukmin kecuali mengikuti, memenuhi, menjawab dari seruan tersebut, karena itu merupakan kebaikan dan maslahat bagi dirinya. Kaum mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap setiap mukmin adalah selalu mengikuti seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam ketaatan yang ini merupakan perkara yang akan menghidupkan kita semua dengan kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan yang sebenar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ini kehidupan yang sebenarnya. Adapun ketika seorang meninggalkan ketaatan, maka pada hakikatnya dia berada dalam kematian. Karena itulah dinyatakan Al-Quran menghidupkan hati manusia. Karena Al-Quran ini adalah perintah untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemaksiatan akan melemahkan, membuat sakit, bukan bisa mematikan manusia, karena akan menjauhkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat sebenarnya kehidupan adalah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.